Kalau ini sudah, Mak, kita bisa mengajak anak-anak untuk menulisnya tapi di pasir. Kita buat Hai, jumpa lagi dengan saya Miss Dewi dari Yayasan TK dan KBN Aurika. Halo mama-mama dan papa-papa yang hebat semuanya. Hari ini saya mau mengajak mama-mama dan papa-papa sekalian untuk mempersiapkan anak-anak calistung. Terkadang mama dan papa bingung kan, gimana ya supaya anak saya siap untuk calistung. Sebelum masuk ke calistung, mama seharusnya melihat kesiapan motorik anak mama. Gimana motoriknya, gimana cara dia memegang pensil, bagaimana tripodnya, bagaimana goresan yang dihasilkannya. Seperti itu ya, Ma. Jadi, pertama, mama bisa mengajak putra-putri mama dan papa semuanya untuk bermain meremas kertas. Nah, dengan permainan meremas kertas, awalnya lalu bisa dilanjutkan dengan bermain Play-Doh. Mama bisa membuat Play-Doh atau beli Play-Doh, tidak apa-apa, ajak putra-putrinya untuk bermain Play-Doh. Membentuk huruf bisa, membentuk angka juga bisa, ataupun membentuk bentuk-bentuk yang lain dengan Play-Doh. Kenapa sih kok anak-anak disuruh bermain Play-Doh? Itu untuk melemaskan motoriknya, terutama jari-jari tangannya, Ma. Karena jari-jari tangannya ini nanti akan digunakan untuk menulis seperti itu. Selain meremas kertas, bermain Play-Doh, Mama juga bisa mengajak anak-anak bermain spons. Spons cuci piring, Mama bisa menggunakannya dengan meremas. Meremas, seperti itu, Ma. Nah, itu untuk motoriknya ya, Ma. Lalu, kalau untuk persiapan menulisnya, Mama bisa mengajarkan untuk memegang pensil dengan cara yang benar. Ketika kita memegang pensil, kita ada 3 jari yang harus kita gunakan. Ini namanya tripod. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita gunakan, kita tunjukkan cara memegang pensil yang benar. Nah, ini jari telunjuknya, jari tengah di sini, dan ini jari jempolnya. Usahakan jari jempolnya seperti ini ya, Ma. Jangan begini. Kalau begini biasanya anak-anak cepat capek. Dan dia akan merasa lelah dan nggak mau menulis kalau mereka salah memegang pensilnya seperti ini. Nah, kalau sudah Mama ajarkan cara memegang pensil dengan benar, cara menggunakan tripodnya, seperti ini, Mama bisa mengajak putra-putrinya untuk mulai bermain menggunakan pensil atau spidol. Nah, pertama, kita bisa ajak anak-anak untuk membuat coret-coretan dulu. Ada tahap-tahapannya ya, untuk menulis itu. Kalau untuk anak-anak yang belum sekolah, Mama bisa menggunakan ini. Pertama, kita ajak anak-anak untuk mencoret-coret seperti ini. Nah, coret-coret aja. Mereka buat coretan. Stop. Nah, yuk. Ajak mereka untuk membuat coret-coretan ya, Ma. Nah, seperti ini terserah di kertas putih. Buat ajak mereka membuat coret-coretan. Tapi tekankan mereka untuk menekan ketika mereka membuat coretan. Coretannya nggak beraturan, nggak apa-apa, Ma. Di awal-awal seperti ini. Awalnya ya, Ma. Lalu, kalau mereka sudah terbiasa mencoret dan goresan yang dihasilkannya sudah kelihatan tegas, nah, Mama bisa melanjutkan dengan membuat coretan tapi di dalam kotak. Kita membatasi. Seperti ini. Kita buat batasan agar mereka hanya membuat coretan di dalam kotak. Nah, seperti ini, mana? Tidak boleh keluar dari kotak. Ini apa tujuannya? Tujuannya
Ada ketika anak-anak sudah sekolah menuliskan di dalam buku kotak ya Mas, dan itu harus di dalam kotaknya agar terbiasa mereka. Lalu yang ketiga, kita bisa mengajarkan dengan cara ini, menghubungkan dua titik. Hanya dua titik dulu saja ya Ma. Yang ketiga ini seperti ini. Ini ada dua titik di sini. Nah, ini bisa kita sambungkan secara vertikal seperti ini. Nah, lalu kalau ini kita ajak mereka menghubungkannya secara horizontal. Nah, begini. Atau kita bisa menghubungkannya secara chevron. Loh, nah. Tapi ini bertahap ya, Ma. Pertama, garis berdiri dulu. Kalau sudah bisa garis berdiri, kita langsung masuk ke garis tidur. Kalau sudah bisa di garis tidur, langsung ke garis miring atau serong kiri, serong kanan. Kalau ini sudah bisa semua, Ma. Nah, ini kan nggak kelihatan. Saya hapus dulu ya. Untuk yang keempat, kita bisa mengajak anak-anak untuk membuat atau menghubungkan garis secara random. Tapi titik-titiknya, entah ini ke sini, ke sini. Nah, kita bisa mengajak mereka. Nah, seperti ini. Atau mungkin mau begini. Bisa mah kita secara random. Nah, seperti itu ya Maya. Kalau ini sudah, kita bisa mulai mengajarkan yang kelima ini. Kalau tadi menghubungkan dua titik, sekarang dia mulai membuat garis berdiri. Kalau tadi menghubungkan dua titik, sekarang sudah. Nah, atau bisa juga menggunakan tracing dulu. Nah, kita tracing dulu tapi garis berdiri. Serat. Serat. Nah, atau garis tidur. Nah, seperti ini, Mas. Ini tahap kelima ya, Mas. Kalau sudah garis berdiri, garis tidur, kita ajak putra-putri kita untuk membuat garis lengkung. Lengkungnya bisa lengkung ke kiri dulu. Seperti ini. Ini juga kita bisa kasih tracing dulu, Ma. Nah, kita kasih tracing dulu. Seperti ini. Biarkan mereka mengikuti. Kalau sudah, ini garis ininya bisa, lengkungnya bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah. Nah, seperti ini, Ma. Mengikuti. Nah, ini untuk tracing garis lengkung. Kalau ini sudah semua, kita lanjut ke tahap yang ketujuh. Nah, yang ketujuh apa? Kita bisa minta mereka untuk tracing berbagai pola. Nah, kita bisa ajak mereka tracing berbagai pola. Ada pola zigzag seperti ini. Ada pola kotak, nah seperti ini. Ada pola gelombang. Nah, seperti itu, Ma. Nah, kalau ini sudah,
Yang ke-8, kita ajak anak-anak untuk tracing huruf dari angka. Kalau untuk huruf kita bisa mulai dari huruf vokal A, I, O, E, O. Nah, untuk tracing ini kita bisa melakukannya di papan, di lantai, ataupun di tembok, Ma. Yang bisa dihapus ya, Ma. Kita bisa mengajak anak-anak tracing angka 1. Kalau untuk angka, kita tracingnya sampai 5 dulu, Ma, pengenalan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah tracing seperti ini, baru kita mulai meminta. Ini tracing, untuk tracing ini seperti ini. Anaknya akan mengikuti garis. Tapi jangan lupa, kita ajarkan dengan cara yang benar. Bahwa semuanya dimulai dari atas. Dari atas ke bawah. Ini juga dari atas, turun, naik ke atas. Ini juga dari samping, terus ke atas, turun ke bawah. Begitu juga, dari tengah atas, langsung pulang. Nah, semuanya dimulai dari atas. Untuk angka 1 juga dari atas. Karena kebanyakan anak-anak terbiasa menulis dari bawah ke atas ya, Mas. Nah, semuanya dari atas dulu mulutnya. Untuk angka 2 juga begitu sama. Nah, seperti ini. Tuh, tracing dulu. Nah, seperti ini, Mas. Angka 4 juga. Nah, dari atas. Nah, untuk angka 5 dari atas ke bawah, lengkung kasih topi. Ya. Kalau ini sudah, Mak, kita bisa mengajak anak-anak untuk menulisnya tapi di pasir. Kita buat jiplak huruf, kita menjiplak huruf, bisa meletakkannya di atas pasir seperti ini. Dan kita meminta anak-anak, kita bisa menggunakan pensil, kita bisa menggunakan chopstick, ya Mas. Lalu kita minta anak kita memegang dengan benar. Lalu dari atas kita tracingkan di sini, dari atas ke bawah stop. Lalu kita buat lengkung seperti ini. Mama bisa membuatkannya sendiri. Kita bisa bergantian. Ini di huruf A. Lalu kita bisa menggunakan huruf yang lain, huruf U. Huruf U. Nah, huruf U kita ajarkan dari atas lengkung terus ke atas. Nah, seperti ini, Mas. Kita bisa mengajak anak-anak untuk menuliskannya di atas pasir terlebih dahulu supaya mudah. Dan anak-anak pasti senang karena pasir identik untuk bermain. Nah, setelah ini baru Mama bisa mengajak putra-putrinya untuk meniru. Meniru itu bagaimana? Jadi Mama buat huruf dulu di sini seperti ini. Ah, seperti ini lalu putra atau putrinya Mama meniru. Mama kasih jarak. Tuh dua. Terus di sini. Biarkan mereka meniru. Kalau tadi kan sudah tracing, sekarang waktunya untuk meniru. Nah, seperti ini. Meniru. Seperti itu, Mak. Kalau sudah meniru, nanti Mama bisa minta putra-putrinya untuk membuat huruf. Nah, bagaimana caranya? Caranya Mama cukup bilang, adik, tolong buatkan Mama huruf A. Tuliskan Mama huruf A. Nah, mereka akan menulis.
Nah, tapi ini harus dilakukan secara rutin ya, Ma. Secara bertahap dan rutin. Supaya putra-putrinya bisa dan siap untuk calistung. Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu dia merasa kesulitan untuk menulis huruf dan angka. Dia bisa menyebutkan angka, dia bisa menyebutkan huruf. Tapi ketika disuruh menulis, kadang mereka pengennya megangnya masih yang seperti ini. Gini, nah. Kadang masih yang huruf ini jari tengahnya di sini. Nah, kita sebagai orang tua harus membenahinya ya, Mak. Yang betul kita menggunakan 3 jari ini, tripod kita ini. Jari telunjuk, jari tengah, jari telunjuk, jari tengah, dan jari jempol. Seperti ini. Dan usahakan untuk jempolnya ditekuk seperti ini, jangan begini. Supaya anaknya tidak capek. Nah, ini yang untuk menulis ya, Mak, free writing. Nanti kita akan bertemu lagi di caranya membaca dan berhitung. Oke, sekian dulu dari saya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.